يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka bukunya halaman 216. Pada halaman ini insyaallah kita akan fokus kepada fahmul mufradat. Faham kita tahu artinya, al-mufradat juga kita tahu artinya. Jadi siap-siap di halaman ini untuk berusaha memahami setiap kata dan kalimat yang disajikan dalam soal yang ada pada halaman ini. Namun sebelumnya, mari kita membaca kosakata di bagian atas. Bismillah. Bismillah. Syafa, menyembuhkan. At'ama, memberi makan. Syafa, fi'il. At'ama, fi'il. Syafa fi'il madhi, at'ama fi'il madhi. Ya. Dan artinya sudah jelas di sini, syafa menyembuhkan, at'ama memberi makan. Kemudian tawakkala ala. Tawakkala fi'il. Dan tawakkala juga fi'il madhi. Kita sering mendengar kata tawakkal. Tawakkal adalah berserah diri. Tawakkala berserah diri. Ala kepada. Jadi tawakkala ala berserah diri kepada. Nah, marid. Marid artinya seseorang yang sakit. Ini marid, ini adalah ism, kata benda, dia bukan fi'il. Kemudian ajilah. Ajilah artinya kenikmatan segera. Yakni manusia itu cinta dengan nikmat balasan pujian yang langsung, yang cepat, yang hari ini, yang hari esok, dan mereka tidak sabar dengan nikmat yang akhir. Mereka ingin nikmat yang segera, yang cepat, disebut dengan ajilah. Ajilah adalah nama lain dari nikmat dunia. Ingin cepat menjadi kaya, ingin cepat sehat dan sembuh, ingin cepat sukses, ingin cepat menyelesaikan segala sesuatu, bahkan ingin cepat mendapat kebahagiaan di muka bumi ini, tidak sabar menunggu janji Allah, kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ada kematian di sana, yaitu akhirat. Maka karena saking cepatnya kebahagiaan atau nikmat di dunia ini, Allah sebut ajilah. Sementara kita, seorang muslim, dianjurkan untuk bersabar atas janji Allah, nikmat akhirah. Nikmat akhirah yaitu nikmat yang diakhirkan. Yang diakhirkan ba'dal wafat, setelah kematian. Jadi ajilah adalah nama lain daripada kenikmatan yang segera, yakni dunia. Berhati-hati dengan ajilah, sabarlah menunggu nikmat akhirah. Kemudian thawab. Thawab artinya ganjaran ataupun pahala. Fahmul mufradat. Faham adalah pemahaman. Al-mufradat adalah kosakata. Nah, kita lanjutkan. Awalan, ضع دائرة حول مرادف الكلمة المميزة. Al-dairah kita tahu, haula kita tahu, muradif sinonim. Al-kalimah al-mumayyizah atau mumayyizah adalah kalimat yang beda, yang ditebalkan. Jadi fokus di sini untuk melihat makna. Makna setiap kalimat dan wabil khusus kalimat atau kata yang ditebalkan. Kita coba lihat nomor 1. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru. Silakan lihat artinya di kosakata bagian atas. Insyaallah ada di halaman sebelumnya. Silakan dicari. Wan najmu wasyajaru, apa arti najm, apa arti syajar. Yasjudan, apa arti yasjudan. Yasjudan ini sebenarnya adalah asalnya yasjudu. Sajada yasjudu. Artinya sujud. Sedangkan yasjudan adalah sujud, tapi dua benda yang sujud. Apa yang sujud? An-najm wasyajar. Nah, keduanya yasjudan, keduanya sujud. Nah, arti yasjudan padanannya apa di sini? Apakah yadhhaban atau yuti'an atau yajriyan? Silakan dipilih yang paling tepat. Anda akan kasih kunci untuk makna. Yadhhaban dari kata dhahaba. Dhahaba yadhhabu, ini fi'il. Dhahaba yadhhabu artinya
pergi. Kemudian di sini ada yuti'an dari kata ata'a yuti'u artinya taat. Yajriyan dari kata jara yajri artinya mengalir, ya, mengalir atau berlari. Baik, silakan yasjudan lebih tepat dengan kata yang mana? Nomor 2, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Rabb, kata Rabb, insyaallah paham. Al-Masyriq wal Maghrib juga pernah kita pelajari apa itu Masyriq, apa itu Maghrib. Ya, sebenarnya kita kenal istilah Maghrib. Maghrib adalah salat yang kita lakukan saat matahari terbenam. Maka Maghrib apa Maghrib? Ya, oke. Maghrib adalah tempat matahari terbenam. Di mana dia? Kita tahu semua. Masyriq adalah kita tahu insya Allah karena sudah kasih kunci ya apa maghrib tadi. Masyriq itu kebalikannya, jadi Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah adalah Tuhan Masyriq dan Maghrib. Nah, Rabb ini apa yang tepat, Rasul atau Ilah atau Uyun? Selanjutnya nomor 3, Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Baik, fokus kepada kalimat malik. Dan insya Allah untuk maknanya sudah sangat umum, sangat sering kita dengar kalimat Qul a'udzu bi rabbi an-nas, maliki an-nas. Malik, mana yang tepat dan yang sesuai dengan kalimat malik atau kata malik? Mulk atau malak atau malik? Ya, silakan diteliti dengan baik perbedaan 3 kata ini. Mulk, malak, malik. Mana yang tepat atau sesuai dengan kata malik? Nah, selanjutnya 4. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa kita tahu artinya ala kulli syai', ala kita tahu, kulli syai' kita tahu juga insyaallah, qadir. Qadir juga kita tahu insyaallah yaitu maha kuasa. Baik, kata qadir mana padanannya? Dia lebih tepat disesuaikan atau disamakan dengan salim, atau disamakan dengan alim, atau disamakan dengan qadir. Silakan dipilih mana jawaban yang tepat. Yang kelima, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada kata raiba, raiba artinya keraguan. Keraguan. Silakan. Dzalika kita tahu artinya alkitab, kita tahu la, kita tahu raiba keraguan, fihi di dalam kitab tersebut. Baik. Apa arti raiba yang sesuai atau sepadan dengan raiba? Apakah ilmun? Apakah syakkun? Apakah thawab? Kita tahu makna ilmun, kita tahu makna thawab, syakkun kira-kira mana yang tepat, ya. Alhamdulillah kita telah selesai di soal yang pertama. Sekarang mari kita melanjutkan ke bagian soal yang kedua. Thaniyan, sil bainal majmu'atain. Sil, kita sudah tahu makna sil. Al-majmu'ah juga kita sudah tahu. Di sini kita akan berbincang tentang naqul. Naqul itu kita baca atau kita ucapkan, kita katakan. Kapan kita mengatakan doa ini atau kalimat ini? Kapan kita katakan tersebut? Mari kita lihat di sini. Nah, kita akan pelajari dulu yang kolom B. Ya, kita mulai dari kolom B. Ketika kita ba'da ta'am, ya, apa yang kita ucapkan ketika ba'da ta'am? Kemudian indal khuruj minal bait. Indal khuruj minal bait. Al-bait kita pernah dengar istilah ahlul bait, ahlul bait. Ya, jadi bait insyaallah kita sudah tahu artinya. Al-khuruj artinya keluar. Indal khuruj minal bait. Silakan, apa yang diucapkan ketika orang khuruj minal bait? Kemudian indal musibah. Musibah kita tahu. Kemudian inda qada'il hajah. Inda qada'il hajah. Qada'il hajah itu adalah buang air, baik besar ataupun kecil. Ya, disebut dengan qada'il hajah, yakni keluar kamar mandi. Apa doanya? Inda ini ketika selesai mengqada atau menunaikan hajat, yakni buang air kecil atau besar, keluar dari kamar mandi. Silakan pilih mana doanya. Lil marid adalah apabila kita mendengar seseorang sakit atau bertemu dengan orang yang sakit. Maka silakan pilih doanya. Dari sini ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada syafaqallah, ada alhamdulillahilladzi at'amana, ada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ada ghufranaka.
Ya, kalimat syafa kita sudah tahu. Kosakata syafa artinya adalah menyembuhkan. Syafakallahu artinya Allahu, semoga Allah syafaka. Syafa menyembuhkan engkau. Allah syafakallahu, semoga Allah menyembuhkan engkau. Nah, baik, alhamdulillah tugas yang nomor 2 sudah kita pahami. Silakan mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Selanjutnya adalah tugas yang ketiga. Tugas pemahaman yang ketiga ini adalah kita akan dihadirkan 2 ayat, di mana 2 ayat ini memiliki tema yang sama. Ya, silahkan dipilih tema yang tepat dari 2 ayat ini. Ana akan baca ayatnya. Naam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah faman yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Kalla, bukanlah demikian. Bal, akan tetapi tuhibbunal 'ajilah, kalian manusia, kalian mencintai al-ajilah, menginginkan, mencintai segala sesuatu itu yang cepat. Kenikmatan inginnya yang sekarang, yang di saat kehidupan ini. Nah, kira-kira ini bicara kenikmatan apa ini? Al-ajilah. Kemudian Allah juga berfirman, "Faman yurid", maka man, barang siapa, yurid, menginginkan, thawab, ganjaran dunia, thawabat dunia, nu'tihi minha, kami berikan darinya, daripada thawab dunia itu. Jadi 2 ayat ini berbicara apa nih? Berbicara ganjaran dunia atau al-akhirah atau al-ajalah. Ya, al-ajalah artinya ban. Hati-hati jangan ketipu. Al-ajalah ban. Ban disebut ajalah karena dia cepat. Al-ajilah nikmat yang cepat, dunia, nikmat dunia. Baik, silakan pilih mana yang tepat. Selanjutnya ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya kita tahu al-abrar, silakan di halaman sebelumnya ada di kosakata bagian atas. Al-abrar la, benar-benar. Fi, kita tahu artinya. La fi, benar-benar di dalam. Na'im, kenikmatan yang sempurna. Kemudian innal muttaqin, kita tahu artinya. Fi, kita tahu artinya jannat, jamak dari jannah, jamak dari surga, di taman-taman surga. Wa uyun, uyun jamak dari ain. Ain adalah mata air, uyun mata air yang banyak. Masya Allah. 2 ayat ini berbicara tentang kenikmatan. Kenikmatan yang mana? Berbicara tentang apa? Apakah berbicara tentang akhirat atau berbicara tentang al-ain, mata atau mata air? Apakah berbicara tentang keadilan? Ya, silakan dipilih. Ayat ini berbicara tentang apa? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam, wa lam, wa dan lam, tidak, yakun lahu, tidak ada baginya, kufuan yang setara, ahad, satu pun tidak ada yang setara dengannya. Siapakah zat tersebut, gitu ya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu, la tudrikuhu, tidak dapat dilihat oleh al-absar. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan zat tersebut dia dapat melihat. Nah, siapakah zat ini? Baik, siapakah ini? Apakah al-absar? Apakah 2 ayat ini bercerita tentang mata dan pandangan atau idrak? Idrak adalah kemampuan untuk memahami, ya, penglihatan, al-absar atau pemahaman, atau ar-Rahman, atau berbicara tentang ar-Rahman. Nah, silakan dipilih. Alhamdulillah, dengan ini bagian 3 kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kepada kosakata fi'il. Nah,
Mari disimak baik-baik. Syafa yashfi shifa. Syafa yashfi shifa. Syafa yashfi shifa. Baik, mari baca bersama-sama. Syafa yashfi shifa. Syafa yashfi shifa. Syafa yashfi shifa. Syafa fi'il madhi artinya sudah menyembuhkan. Yashfi fi'il mudhari menyembuhkan. Shifa masdar kesembuhan. Tawakkal fi'il madhi sudah berserah diri. Ya tawakkal fi'il mudhari berserah diri. Tawakkal atau tawakkul artinya penyerahan diri atau ketawakkalan. Alhamdulillah sampai di sini selesai. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan Allah masukkan ke dalam dada kita Al-Quran dan Al-Bayan, pemahaman dari Al-Quran tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.